Hai semua, perkenalkan saya Intansi Paulus-Liani dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang social grace atau etika sosial. Social grace atau etika sosial adalah sebuah tatanan yang mengatur tentang perilaku seseorang terkait pergaulan dengan lingkungan. Aturan ini terkait dengan masalah kesopanan, sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta untuk apa yang seharusnya dilakukan. Di sini saya mengambil contoh social grace yaitu ekspresi wajah, di mana ekspresi wajah juga dapat kita baca dalam situasi sedih, senang, maupun marah. Di sini saya ingin membahas cara ekspresi wajah dengan baik. Yang pertama, tersenyumlah ketika diperlukan. Tersenyum juga dapat mempengaruhi suasana hati orang lain secara positif. Yang kedua, berfokuslah dalam situasi yang kurang menyenangkan. Jika terjebak dalam situasi yang kurang nyaman, tetaplah berupaya untuk menampilkan ekspresi wajah yang menyenangkan. Yang terakhir, percaya dirilah dengan penampilan. Terus-menerus memainkan ujung baju atau merapikan rambut hanya akan membuat ekspresi wajah terlihat kurang menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berekspresi wajah kepada orang lain. Yang pertama, jangan menggerakkan alis. Gerakan tertentu pada alis akan memperhatikan emosimu, baik marah, sedih, atau bahagia. Jadi, apapun emosi yang sedang dirasakan, jika tidak ingin menunjukkan kepada orang lain, jangan gerakkan alis. Yang kedua, biarkan wajahmu tetap tenang dan rileks. Wajah menunjukkan ekspresi terbesar dari emosimu. Saat merasakan emosi, usahakan tetap berwajah rileks. Yang keempat, berhenti gelisah dan mondar-mandir. Ini adalah pertanda sedang gelisah atau sedang cemas. Yang kelima, perhatikan nada bicaramu. Perhatikan intonasi, jeda, nada saat sedang emosi. Yang terakhir, pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Emosi negatif berpengaruh pada suasana hati. Cara menutupinya, cobalah pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh social grace di situasi masyarakat. Yuk langsung aja kita lihat contohnya. Yang ngomongnya agak gede ya. Sebelumnya, aku mau nanya nih sama kamu tentang mental health. Kamu pernah gak mengalami mental breakdown? Pernah ya, karena kan lagi usia-usia kayak gini tuh biasanya kita lagi labil-labilnya, lagi overthinking kayak gitu. Itu kan ngaruh tuh ke mental. Kayak gitu pernah sih kalau ditanya pernah. Terus bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Cara aku ngatasin hal tersebut pasti ngelakuin hal yang aku suka. Kayak misalnya aku suka jalan-jalan, aku jalan-jalan sama teman. Terus kalau misalnya suka belanja, kayak gitu aja sih, ngelakuin hal yang disuka gitu. Apa pendapat kamu tentang orang tua yang masih tabu terhadap mental health? Sangat disayangkan ya, karena kan orang tua itu harusnya mengerti perasaan anaknya. Terus ada juga orang tua yang kalau kita cerita apa yang kita rasakan tuh kadang suka nggak paham gitu. Terus kalau misalnya kita lagi mental breakdown itu tuh, kalau misalnya kita butuh ke psikologi atau ke orang-orang yang ahli dalam hal mental itu, kadang orang tua tuh menyepelekan gitu. Nah, itu pentingnya orang tua ngerti akan mental health, karena ngaruh juga ke perkembangan kita, terus ke lingkungan kita. Apalagi kalau anak-anak yang biasanya itu mendem tuh lebih bahaya sih, karena jadi beban buat dia sendiri gitu. Terus apa nih yang kamu lakukan jika orang terdekat kamu sedang mengalami hal tersebut? Yang pasti support terus, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita ajak mereka ke tempat yang mereka suka, atau pokoknya yang mereka tuh bisa meringankan beban mereka lah gitu. Terus menurut kamu bagaimana cara memberhentikan orang yang selalu self injury? Kita kasih edukasi aja sih, kalau self injury itu nggak baik buat diri mereka sendiri, terus nggak ada keuntungannya juga ya. Pokoknya kalau self injury itu udah bahaya banget. Itu selain dari kita sendiri juga seharusnya dia ke psikologi atau ke
orang-orang yang mengerti gitu, biar bisa biar bisa nggak kecanduan akan self injury gitu. Apalagi self injury itu biasanya kalau orang yang udah biasa self injury tuh dia ngelakuin itu merasa puas gitu. Jadi kita harus menghindari hal-hal itu gitu. Terima kasih ya sudah mau aku tanya-tanya nih tentang mental health. Nah, itu dia contoh social grace di situasi masyarakat. Kesimpulannya yaitu bisa dilihat dalam ekspresi wajah tersebut, ekspresi jujur dan sedih. Sedih karena pernah merasakan hal tersebut, yaitu mental health. Yang dimana di zaman sekarang mental health sangat penting bagi perkembangan seseorang, karena kesehatan seseorang itu berasal dari kesehatan mentalnya. Sekian dari video saya mengenai social grace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.